Panas. Jenderal Kostrad Kuliti OPM Yahukimo tembak guru, nakes, tokoh adat tolak bantuan TNI. Maijen TNI Kristome Sianturi, Kepala Pusat Penerangan TNI, menyatakan bahwa Yahukimo menjadi perhatian khusus dengan peningkatan pengamanan dan patroli karena wilayah tersebut menjadi zona panas dalam 2 bulan terakhir. Jenderal Kostrad ini menegaskan bahwa kekejaman OPM yang menembak guru dan tenaga kesehatan di distrik Anggruk maupun distrik lain di Yahukimo sangat disayangkan, karena para korban adalah tenaga profesional yang tidak berafiliasi dengan TNI. Mereka bekerja murni untuk melayani masyarakat dalam bidang pendidikan dan kesehatan, ujarnya, Senin, 7 Juli 2025. Insiden penyerangan pertama terjadi pada 21 Maret 2025 sekitar pukul 16 WIB oleh 10-15 orang pelaku. Serangan kedua terjadi keesokan harinya, 22 Maret 2025 sekitar pukul 7 WIB. Dalam kejadian kedua, seorang guru bernama Rosalia Rereksogen meninggal dunia. Sementara itu, 6 orang lainnya, terdiri dari guru dan tenaga kesehatan, mengalami luka-luka, 3 di antaranya luka berat dan 3 lainnya luka ringan. Pemerintah diharapkan terus memperkuat perlindungan dan menjamin keberlanjutan pengabdian mereka demi masa depan Papua yang damai dan sejahtera, tambah Kristome. Namun, penolakan justru datang dari tokoh adat. Theo Hesegem, pimpinan Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua, YKKMP, dalam konferensi pers di kantor YKKMP Wamena, Rabu, 9 Juli 2025, menyampaikan bahwa masyarakat menolak keterlibatan aparat TNI Polri. Bukan karena kami benci atau menolak bantuan, tapi karena kehadiran aparat bersenjata di gereja, sekolah, dan fasilitas kesehatan menjadi sorotan internasional. Ini membuat kami malu, ujar Hesegem. Ketika TNI Polri masuk tempat ibadah, sekolah, dan gereja dengan senjata lengkap, itu menimbulkan trauma. Oleh karena itu, kami semua sepakat agar mereka tidak boleh melayani di ruang-ruang tersebut, lanjutnya. Pembunuhan terus terjadi, tapi di sisi lain diberikan Alkitab. Ini bertentangan dengan nilai-nilai Injil dan membuat kami merasa seolah-olah sedang melakukan hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Maka kami memilih untuk menghindarinya, ungkapnya. Ia juga mengungkapkan bahwa hingga kini aktivitas masyarakat di distrik Tangma masih lumpuh total. Meskipun kendaraan masih dapat keluar masuk, semua dilakukan di bawah pengawasan ketat dan pemeriksaan berlapis. Saya sendiri lahir dan besar di situ. Tapi ketika saya masuk wilayah itu, selalu diperiksa. Saya sampaikan langsung kepada Kapolres, saya merasa sangat terganggu, kata Hesegem. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.